Mata kuliah kajian bahasa Indonesia di SD ini di dalamnya dibahas teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Unit ini terdiri atas dua subunit yaitu, 1. Pemerolehan bahasa anak dan 2. Perkembangan bahasa anak. Mahasiswa sekalian, materi dalam unit ini sangat penting karena akan memberikan wawasan kepada Anda tentang bagaimana sesungguhnya cara anak-anak belajar bahasa dan sejak kapan anak-anak mulai belajar bahasa. Pemahaman yang baik mengenai hal itu, tentu akan memudahkan Anda untuk menciptakan suasana pembelajaran bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi, kebiasaan, dan strategi belajar bahasa anak yang memungkinkannya menguasai bahasa dengan baik dan benar. Untuk itulah, setelah mempelajari unit ini, diharapkan Anda mampu 1. Menjelaskan hakikat pemerolehan bahasa anak, 2. Ragam pemerolehan bahasa anak, 3. Strategi pemerolehan bahasa anak, 4. Menjelaskan hakikat perkembangan bahasa anak, dan kelima, menjelaskan tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Selama ini, kita masih sering mendengar keluhan atau pertanyaan dari para guru SD, mengapa siswa sulit menguasai materi pembelajaran bahasa Indonesia? Mengapa siswa tidak tertarik dengan mata pelajaran bahasa Indonesia? Mengapa nilai bahasa Indonesia siswa masih rendah? Dan berbagai keluhan lain yang terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Padahal kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, pada saat anak-anak belajar bahasa di luar sekolah, mereka tampak belajar dengan mudah. Mereka belajar bahasa di rumah atau di lingkungan bermainnya dengan senang tanpa rasa bosan. Anda pun sering memperhatikan hal ini, bukan? Menurut Ken Goodman, Tarigan dan kawan-kawan, 1998, penyebab munculnya masalah seperti di atas adalah karena guru kurang memperhatikan 1. Pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan berbahasa yang telah dimiliki anak sebelum bersekolah, dan yang kedua, situasi, kebiasaan, dan strategi belajar bahasa anak yang memungkinnya menguasai bahasa dengan baik di luar sekolah. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa memahami dengan baik teori-teori pemerolehan bahasa, dan perkembangan bahasa anak teramat penting bagi seorang guru, karena dapat Anda manfaatkan, untuk menciptakan pembelajaran bahasa di sekolah, yang dapat membantu anak mengalami, dan memperoleh hasil belajar yang lebih optimal. Untuk itu, pelajari uraian berikut dengan baik. Hakikat pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa anak melibatkan dua keterampilan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan, dan kemampuan memahami tuturan orang lain. Jika dikaitkan dengan hal itu, maka yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa, baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan, secara alami, tanpa melalui kegiatan pembelajaran formal. Selain pendapat tersebut, Kiparsky dalam Tarigan 1988, mengatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis dengan ucapan orang tua sampai dapat memilih kaidah tata bahasa yang paling baik dan paling sederhana dari bahasa bersangkutan. Dengan demikian, proses pemerolehan adalah proses bawah sadar. Penguasaan bahasa tidak disadari dan tidak dipengaruhi oleh pengajaran yang secara eksplisit tentang sistem kaidah yang ada di dalam bahasa kedua. Berbeda dengan proses pembelajaran, adalah proses yang dilakukan secara sengaja atau secara sadar dilakukan oleh pembelajar di dalam menguasai bahasa. Adapun karakteristik pemerolehan bahasa menurut Tarigan dan kawan-kawan, 1998 adalah A. Berlangsung dalam situasi informal, anak-anak belajar bahasa tanpa beban, dan di luar sekolah. B. Pemilikan bahasa tidak melalui pembelajaran formal di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah atau kursus. C. Dilakukan tanpa sadar atau secara spontan. Dan D. Dialami langsung oleh anak dan terjadi dalam konteks berbahasa yang bermakna bagi anak. Kalau kita perhatikan, posisi bahasa Indonesia dalam pemerolehan bahasa bagi anak Indonesia akan ditemukan bahwa ada anak yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dan ada pula menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Anak yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama yang dikenal dan dikuasai adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesialah yang pertama-tama dijadikan sebagai sarana komunikasi verbal sejak dia bayi. Anak yang bahasa pertamanya bahasa Indonesia banyak dijumpai sekarang ini, terutama pada keluarga yang tinggal di kota. Penyebabnya sebagai berikut. 1. Perkawinan antar penutur bahasa yang berbeda. Masing-masing pihak tidak saling memahami bahasa daerah pasangannya. 2. Perkawinan antar penutur bahasa daerah yang sama dengan situasi berikut ini. Lingkungan sosial sekitar keluarga menggunakan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi. Lingkungan masyarakat sekitar menggunakan bahasa daerah yang tidak dikuasai oleh keluarga itu.
Lingkungan menggunakan bahasa daerah yang sama dengan bahasa keluarga itu, tetapi karena pertimbangan praktis, bahasa yang digunakan dalam keluarga itu bahasa Indonesia. Tarigan dan kawan-kawan, 1998. Selanjutnya Tarigan dan kawan-kawan. 1998, mengungkapkan bahwa, anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang menggunakan bahasa daerah sebagai media komunikasi kesehariannya, kemungkinan besar anak itu bahasa pertamanya adalah bahasa daerah, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa keduanya. Sekalipun anak itu telah mengenal bahasa Indonesia melalui berbagai media, misalnya radio dan televisi, tetapi bahasa Indonesia yang dikuasainya baru benar-benar digunakan ketika telah bersekolah. Sekian penjelasan awal materi teori pemerolehan, dan perkembangan bahasa anak yang meliputi hakikat pemerolehan. Selanjutnya akan dibahas ragam pemerolehan, dan strategi pemerolehan. Ikuti terus video materi perkuliahan ini dengan cara subscribe dan like agar tidak ketinggalan video materi berikutnya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, dapat disampaikan di kolom komentar YouTube. Terima kasih.